Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Hujan rintik turun sejak sore, membasahi jalanan kecil di pinggir pasar. Lampu-lampu warung mulai menyala, tapi satu tempat terlihat berbeda. Sebuah warung nasi Padang baru dengan papan sederhana bertuliskan RM Sederhana Minang. Di dalamnya Arman berdiri sambil mengelap piring, menatap jalan yang sepi. Belum ada satupun pembeli lagi, gumamnya pelan. Sudah 3 minggu ia membuka usaha itu. Tabungan hampir habis, sementara warung sebelah selalu ramai sejak siang hingga malam. Aroma rendang dan gulai dari tempat itu bahkan seperti sengaja menyaingi usahanya. Dari kejauhan terdengar suara tawa. Beberapa pedagang lain berkumpul di depan warung lama yang sudah terkenal. "Warung baru itu masih sepi ya?" ujar salah satu dari mereka sambil melirik ke arah Arman. "Ya jelaslah, siapa juga yang mau makan di situ? Rasa belum tentu enak," sahut yang lain diiringi tawa kecil. Arman mendengar semua itu. Tangannya berhenti bergerak. Ia menarik napas dalam, mencoba menahan rasa kesal yang perlahan berubah jadi putus asa. Tak lama seorang pria tua datang berjalan pelan dari arah gelap. Pakaiannya lusuh, langkahnya berat, seperti menyeret sesuatu yang tak terlihat. Ia berhenti tepat di depan warung. "Masih buka, Nak?" suaranya serak. Arman langsung menyambut, sedikit terkejut karena akhirnya ada pelanggan. "Masih, Pak, silakan masuk." Pria itu duduk tanpa banyak bicara. Matanya tajam memperhatikan setiap sudut ruangan. Arman segera menyiapkan sepiring nasi dengan lauk seadanya. "Ini, Pak, silakan dimakan." Orang tua itu tidak langsung menyentuh makanan. Ia justru tersenyum tipis. "Sepi ya?" Arman terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. "Iya, Pak, belum banyak yang tahu." Pria itu mengangguk perlahan. Atau mungkin kalah saing. Kalimat itu terasa menusuk. Arman menunduk. Usaha itu bukan cuma soal rasa, kadang perlu cara lain. Arman mengerutkan kening. "Maksud Bapak?" Pria tua itu mendekat sedikit, suaranya makin pelan. "Kalau kau mau warungmu ramai, aku bisa bantu." Arman menatapnya ragu. "Bantu bagaimana?" Pria itu tersenyum lagi, tapi kali ini terasa aneh. "Ada jalan cepat, tapi tidak semua orang berani." Hening sesaat, suara hujan terdengar makin jelas. "Apa syaratnya?" tanya Arman akhirnya. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil segenggam nasi, lalu menjatuhkannya perlahan ke lantai. "Ada yang harus kau beri makan setiap malam." Arman membeku. "Apa maksudnya, Pak?" Pria itu berdiri, tidak menjawab pertanyaan itu. Ia melangkah menuju pintu, lalu berhenti sebentar. "Kalau kau benar-benar ingin ramai, temui aku nanti malam di belakang warung." Arman berdiri cepat. "Pak, tunggu, siapa Bapak sebenarnya?" Namun pria itu sudah berjalan menjauh, hilang di telan gelap dan hujan. Beberapa detik kemudian, Arman menoleh ke lantai. Nasi yang tadi dijatuhkan sudah tidak ada. Padahal ia yakin belum sempat membersihkannya. Jantungnya berdegup kencang. Perasaan tadi masih ada. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara gesekan pelan, seperti sesuatu diseret di lantai. Arman menoleh pelan. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara itu makin dekat. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah suara gesekan misterius di dapur menghilang, Arman tidak berani menutup warung terlalu cepat. Ia duduk di kursi kayu dekat kasir, memandangi pintu belakang yang sedikit terbuka. Angin malam masuk perlahan, membawa hawa dingin yang aneh. "Cuma perasaan," bisiknya mencoba menenangkan diri. Namun bayangan pria tua tadi terus terlintas di pikirannya.
Kata-kata itu seolah menggantung, sulit diabaikan. Kalau kau benar-benar ingin ramai. Arman mengepalkan tangan. Ia teringat ejekan para pedagang sore tadi. Rasa malu bercampur putus asa membuat dadanya sesak. Apa aku harus coba? Gumamnya. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Tanpa sadar, langkahnya mengarah ke belakang warung. Pintu kayu itu berderit saat dibuka. Di luar, gelap. Hanya ada sedikit cahaya dari lampu redup yang menggantung miring. Tanah becek, sisa hujan sore. Dan di sana, pria tua itu sudah berdiri. Seolah memang menunggu. Kau datang, ucapnya pelan tanpa menoleh. Arman menelan ludah. Bapak, sebenarnya mau apa? Pria itu berbalik. Wajahnya kini terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Kau ingin warungmu ramai, kan? Arman ragu sejenak, lalu mengangguk. Iya, saya butuh pelanggan. Baik, katanya singkat. Ikuti syaratku. Jangan tanya terlalu banyak. Arman mengerutkan kening. Syarat apa? Pria itu mengangkat tangan, menunjuk ke tanah. Kau harus menyiapkan 3 hal. Kain kafan, nasi lengkap dengan lauk, dan tempat khusus di dapurmu. Arman langsung mundur 1 langkah. Kain kafan? Untuk apa, Pak? Pria tua itu tersenyum tipis. Untuk yang akan datang. Jawaban itu membuat bulu kudut Arman berdiri. Saya tidak mengerti. Kau tidak perlu mengerti, cukup lakukan. Hening sejenak. Angin berhembus lebih kencang. Lalu pria itu lanjutkan. Setiap malam, letakkan makanan itu di dapur. Jangan disentuh sampai pagi. Arman semakin bingung. Kalau tidak dimakan siapa-siapa, pria itu menatap tajam. Akan ada yang memakannya. Suasana mendadak terasa berat. Arman mencoba berpikir logis, tapi semua terasa janggal. Kalau saya menolak? Tanyanya pelan. Pria itu tertawa kecil. Suara seraknya terdengar tidak wajar. Tidak ada yang memaksa. Tapi ingat, kesempatan tidak datang 2 kali. Arman terdiam, pikirannya berkecamuk. Ia tahu ini tidak masuk akal, bahkan menyeramkan. Namun bayangan warungnya yang terus sepi terasa lebih menakutkan. Akhirnya ia berkata pelan, "Kalau saya lakukan, warung saya benar-benar akan ramai." Pria itu mengangguk perlahan, "Lebih dari yang kau bayangkan." "Dan tidak ada risiko?" Pria itu tidak langsung menjawab. Senyumnya perlahan memudar. "Semua ada harga." Jawaban itu membuat Arman merinding, tapi entah kenapa ia tetap mengangguk. "Baik, saya akan coba." Pria itu tampak puas. Ia melangkah mundur sedikit. "Mulai malam ini." "Sekarang?" Arman terkejut. "Semakin cepat, semakin baik." Arman menatapnya ragu. "Kain kafan, saya harus cari di mana?" Pria itu mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Sebuah kain putih kusam, terlipat rapi. "Pakai ini." Arman menerimanya dengan tangan gemetar. Kain itu dingin, seperti baru diambil dari tempat lembab. "Satu lagi," kata pria itu. "Apa?" "Jangan pernah melihat ke belakang saat kau meletakkan makanan." Arman terdiam. "Kenapa?" Pria itu mendekat, hampir berbisik di telinganya. "Kalau kau melihatnya, dia akan tahu kau takut." Jantung Arman berdetak keras. Saat ia ingin bertanya lagi, pria tua itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja. Arman berdiri sendiri di belakang warung, memegang kain kafan itu. Tangannya terasa dingin. Beberapa menit kemudian, ia masuk ke dapur. Dengan langkah pelan, ia menyiapkan sepiring nasi lengkap. Tangannya gemetar saat menata lauk. "Ini gila," bisiknya. Namun ia tetap melanjutkan. Ia meletakkan kain putih itu di sudut dapur, lalu menaruh piring di atasnya. Suasana mendadak sunyi. Arman menarik napas panjang, lalu berbalik hendak pergi. Tapi saat ia melangkah, terdengar suara pelan dari belakang. Kresak, seperti kain yang bergeser. Arman berhenti. Napasnya terhentak. Ia teringat pesan tadi, jangan pernah melihat ke belakang. Namun rasa penasaran mulai menguasai. Perlahan, sangat perlahan, ia menoleh sedikit. Dan di sudut dapur itu, kain putih tadi terlihat bergerak sendiri. Pagi itu,
Arman bangun dengan tubuh terasa berat. Semalaman ia hampir tidak tidur. Bayangan kain putih yang bergerak sendiri terus teringat jelas di kepalanya. Cuma halusinasi, ucapnya pelan, mencoba meyakinkan diri. Ia segera membuka warung seperti biasa. Tidak ada yang aneh di dapur. Kain itu sudah tidak terlihat. Begitu juga piring nasi yang ia letakkan tadi malam, bersih tanpa sisa. Arman berdiri kaku beberapa detik. Siapa yang makan? Belum sempat ia berpikir lebih jauh, suara motor berhenti di depan warung. "Pak, sudah buka?" teriak seseorang. Arman terkejut. Cepat-cepat ia menyambut. "Sudah, silakan masuk." Satu orang masuk, lalu dua. Tak lama, 3 orang lagi datang. Dalam hitungan menit, kursi yang biasanya kosong kini terisi penuh. Arman kebingungan, tapi juga senang. "Bang, rendangnya 1. Tambah gulai ayam ya. Cepat Pak, saya buru-buru." Suasana mendadak ramai. Suara sendok, piring, dan percakapan bercampur jadi satu. Arman hampir kewalahan melayani. "Ini kok bisa?" bisiknya di sela kesibukan. Biasanya 1 pelanggan saja sulit didapat. Kini orang datang silih berganti tanpa henti. Di luar, beberapa pedagang lain mulai memperhatikan. "Loh, warung itu kok ramai?" tanya seorang pria dengan nada heran. "Sejak kapan?" sahut yang lain. Mereka berdiri di kejauhan, menatap dengan wajah tidak percaya. Di dalam, Arman masih sibuk. Keringat mengalir di pelipisnya, tapi senyum mulai muncul. "Terima kasih Pak, datang lagi ya," ucapnya pada pelanggan yang keluar. Namun di tengah keramaian itu, seorang wanita tiba-tiba berhenti makan. Wajahnya berbah pucat. "Bu, kenapa?" tanya Arman dengan nada khawatir. Wanita itu menatap ke arah dapur dengan mata membesar. "Itu siapa di sana?" Suaranya gemetar. Arman menoleh cepat. "Tidak ada siapa-siapa, Bu." Wanita itu menggeleng pelan. "Saya lihat seperti orang berdiri, dibungkus kain putih." Arman langsung terdiam. "Ah, mungkin saya salah lihat." Lanjutnya mencoba tersenyum, lalu kembali makan meski terlihat tidak tenang. Arman menelan ludah. Jantungnya kembali berdebar. Siang menjelang sore, warung itu tetap penuh. Bahkan ada yang rela antri di luar. "Gila, enak banget makanannya," kata seorang pelanggan. "Iya, beda rasanya," sahut yang lain. Arman hanya mengangguk, meski dalam hati ia tahu bukan itu penyebabnya. Menjelang malam setelah pelanggan terakhir pergi, suasana kembali sepi. Tapi kali ini terasa berbeda, lebih berat. Arman menghitung uang di kasir. Jumlahnya jauh lebih banyak dari biasanya. "Ini baru sehari," bisiknya. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara pelan. Krek. Arman membeku. Perlahan ia berdiri, melangkah mendekat. Lampu dapur masih menyala redup. "Siapa?" panggilnya hati-hati. Tidak ada jawaban. Namun saat ia mengintip ke dalam, di sudut tempat ia meletakkan makanan semalam, terlihat sesuatu berdiri diam. Putih, tegak, tidak bergerak. Arman langsung mundur 1 langkah. Napasnya tercekak. Tidak mungkin. Ia mengucek mata, lalu melihat lagi. Kosong, tidak ada apa-apa. Arman menelan ludah. Tangannya gemetar. Ini semua karena itu. Ia sadar semua yang terjadi hari ini bukan kebetulan. Warungnya memang ramai, tapi ada sesuatu yang ikut menjaga. Dan entah kenapa, ia merasa tidak sendirian lagi di tempat itu. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Warung Arman tidak pernah sepi. Sejak pagi hingga larut malam, pelanggan terus berdatangan tanpa jeda. Bahkan beberapa orang rela berdiri hanya untuk menunggu kursi kosong. Di balik kesibukan itu, bisik-bisik mulai terdengar di antara para pedagang lain. "Ini nggak wajar," ucap seorang pria sambil melipat tangan di depan dada. "Iya, baru buka langsung laris. Pasti ada yang aneh," sahut temannya pelan. Dari kejauhan, mereka mengamati warung Arman dengan tatapan curiga. Sore itu, seorang pedagang bernama Jaya masuk ke warung Arman. Wajahnya datar,
tapi matanya tajam memperhatikan sekitar. "Ramai juga sekarang," katanya sambil duduk. Arman tersenyum tipis. "Alhamdulillah bang, mungkin lagi rezeki." Jaya mengangguk, lalu mencicipi makanan. Beberapa detik ia diam. "Rasanya biasa saja," ucapnya jujur. Arman terdiam sejenak. "Maksudnya?" Jaya menatap langsung ke matanya. Bukan karena rasa orang datang ke sini. Suasana langsung terasa tegang. Arman mencoba tetap tenang. "Saya nggak ngerti maksud abang." Jaya tersenyum tipis, lalu berdiri. "Hati-hati saja, kadang yang bantu itu bukan manusia." Setelah berkata begitu, ia pergi tanpa menoleh lagi. Kata-kata itu membuat Arman gelisah. Ia tahu para pedagang lain mulai mencurigainya. Malamnya, seperti biasa, Arman menyiapkan makanan dan meletakkannya di dapur. Tangannya masih gemetar meski sudah beberapa kali melakukan hal itu. "Ini terakhir," bisiknya pelan meski ia sendiri tidak yakin. Saat ia berbalik hendak pergi, suara nafas berat terdengar dari belakang. Arman membeku. Ia menahan diri untuk tidak menoleh. "Jangan lihat, jangan lihat," gumamnya dalam hati. Namun suara itu semakin dekat, seolah berdiri tepat di belakangnya. Tiba-tiba, brak! Suara benda jatuh dari depan warung membuat Arman terkejut. Ia langsung berlari keluar. Di sana, sebuah ember tergeletak. Airnya tumpah ke lantai. Tidak ada siapa-siapa. "Siapa yang lakukan ini?" teriaknya. Dari kejauhan, terdengar suara tawa kecil. Arman menoleh, tapi tidak melihat siapapun. Keesokan harinya, masalah mulai muncul. Seorang pelanggan tiba-tiba muntah setelah makan. "Masakan kamu basi!" teriaknya marah. Arman panik. "Tidak mungkin, Pak. Semua masih segar." Namun orang itu tetap pergi dengan kesal. Tak lama, kabar itu menyebar. "Katanya ada yang keracunan di situ," bisik seseorang di luar. Beberapa pelanggan mulai ragu masuk. Arman mulai merasa tertekan. Ia tahu ini bukan kebetulan. Sore harinya, ia melihat Jaya berdiri di depan warungnya berbicara dengan pedagang lain. Tatapan mereka mengarah padanya. "Ini pasti ulah mereka," gumam Arman. Malam kembali tiba. Arman tetap menjalankan ritual meski hatinya tidak tenang. Saat ia meletakkan makanan, tiba-tiba terdengar suara lain. Bukan dari belakang, tapi dari atas. Duk, duk. Seperti ada yang melompat di atas atap. Arman menahan nafas. Matanya menatap lurus ke depan. Lalu perlahan, sesuatu jatuh di depan kakinya. Pluk. Ia menunduk. Sehelai kain putih, kusut dan sedikit kotor. Persis seperti kain yang ia gunakan sebelumnya. Arman mundur pelan. Ini dari mana lagi? Belum sempat ia berpikir lebih jauh, dari arah luar terdengar teriakan. "Arman, keluar cepat!" Itu suara salah satu pedagang. Arman langsung berlari keluar. Di depan warung, Jaya tergeletak di tanah. Wajahnya pucat, nafasnya terengal-engal. "Kenapa ini?" tanya Arman panik. Salah satu orang menjawab dengan suara gemetar. Dia tiba-tiba jatuh, seperti dicekik sesuatu. Arman menatap leher Jaya. Ada bekas seperti lilitan, memerah jelas. Jaya membuka mata perlahan, menatap Arman dengan penuh ketakutan. "Itu ada di belakangmu," bisiknya lemah. Arman langsung menoleh cepat. Kosong, tidak ada siapapun. Namun hawa dingin tiba-tiba menyelimuti tubuhnya.
Dan untuk pertama kalinya, Arman benar-benar merasa bahwa sesuatu yang ia pelihara mulai menunjukkan wujud aslinya. Sejak kejadian Jaya jatuh seperti dicekik, suasana pasar berubah. Tidak ada lagi tawa santai antar pedagang. Semua jadi lebih hati-hati, terutama saat melewati warung Arman. Beberapa masih datang untuk makan, tapi tidak sedikit yang memilih menjauh. Tempat itu sudah nggak beres, bisik seseorang pada temannya. Arman mendengar itu, ia hanya diam, berpura-pura sibuk melayani. Dalam hati, kegelisahan makin menumpuk. Malam hari, setelah menutup warung, ia duduk sendirian di kursi kayu. Lampu redup, suasana sunyi. Aku harus berhenti, gumamnya. Ia menatap dapur dengan ragu. Sudah beberapa hari ia menjalankan ritual itu tanpa tahu ujungnya. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Arman mengangkat kepala. Siapa? Tidak ada jawaban. Ia bangkit perlahan, melangkah mendekat, lalu membuka pintu. Pria tua itu berdiri di sana. Wajahnya sama pucatnya, tapi kali ini matanya terlihat lebih dalam, seperti kosong. "Bapak," suara Arman hampir tidak keluar. Pria itu masuk tanpa diundang. Langkahnya pelan, namun terasa berat. "Warungmu sudah ramai," katanya datar. Arman menelan ludah. "Iya, tapi ada masalah sekarang." Pria itu tersenyum tipis. "Masalah selalu ada." Arman menggeleng cepat. Orang mulai curiga, ada yang hampir mati tadi. Pria tua itu berhenti, lalu menatapnya tajam. "Itu bukan urusanku." Jawaban itu membuat Arman kesal. "Ini semua karena Bapak, saya cuma ikut apa yang disuruh." Pria itu mendekat perlahan. "Dan kau mendapatkan yang kau inginkan." Arman terdiam. Kata-kata itu benar, tapi terasa menekan. "Sekarang," lanjut pria itu, "saatnya kau membayar." Jantung Arman langsung berdegup kencang. "Membayar? Bukannya saya sudah kasih makanan tiap malam?" Pria itu menggeleng palan. "Itu hanya awal." Hening sesaat, suasana terasa semakin dingin. "Lalu apa lagi?" tanya Arman dengan suara gemetar. Pria tua itu menatap lurus ke matanya. "1 nyawa." Arman langsung mundur. "Apa? Tidak mungkin." "Semua ada harga," jawabnya tenang. Arman menggeleng keras. "Saya tidak mau. Saya cuma mau warung ramai, bukan seperti ini." Pria itu tersenyum, tapi kali ini menyeramkan. "Kau pikir kekuatan itu gratis?" Arman semakin panik. "Cari orang lain, jangan saya." Pria tua itu tertawa pelan. Sudah terlambat. Arman terdiam, nafasnya memburu. "Maksudnya?" Pria itu mendekat, suaranya hampir berbisik. "Ia sudah mengenalmu." Arman merinding. "Siapa?" Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah dapur. Perlahan, Arman menoleh. Di sana, terlihat bayangan putih berdiri diam. Lebih jelas dari sebelumnya. Tegak, diam, seolah menatap langsung ke arahnya. Arman langsung menutup mata sejenak, lalu membukanya lagi. Sosok itu masih ada. "Ini tidak nyata," bisiknya. Pria tua itu melangkah mundur. "Dalam 3 malam," katanya, "kau harus memberi apa yang diminta." Arman menoleh cepat. "Kalau tidak," pria itu berhenti di ambang pintu. "Dia akan mengambil sendiri." Setelah itu, ia keluar dan menghilang dalam gelap. Arman berdiri kaku, tubuhnya dingin, pikirannya kacau. Perlahan, ia kembali menatap dapur. Sosok putih itu kini sedikit lebih dekat. Kainnya terlihat kotor, terikat erat di bagian kepala. Dan untuk pertama kalinya, Arman mendengar suara lirih, seperti bisikan dari dalam kain itu. "Lapar." Arman mundur ketakutan. "Tidak, tidak." Namun suara itu terdengar lagi, lebih jelas. "Beri aku." Air mata mulai mengalir di wajahnya. "Aku tidak bisa," ucapnya pelan. Tiba-tiba, lampu dapur berkedip. Sosok itu menghilang, namun di lantai muncul bekas jejak kaki, basah, mengarah keluar dapur. Perlahan mendekat ke arah Arman. Ia berdiri kaku, tubuhnya dingin, pikirannya kacau. Satu hal kini ia sadari, perjanjian itu bukan sekedar soal warung ramai, tapi tentang sesuatu yang sudah terlanjur terikat dan tidak akan berhenti sampai mendapatkan yang diinginkan. Sejak malam itu, Arman tidak pernah benar-benar merasa sendirian. Bahkan saat warung dipenuhi pelanggan,
ada sensasi aneh yang sulit dijelaskan. Seolah ada yang berdiri di sudut ruangan, mengawasi tanpa suara. Pagi hari, warung tetap ramai. Orang-orang datang seperti biasa, memesan dengan wajah puas, seakan tidak terjadi apa-apa. Namun Arman melihat hal yang berbeda. Beberapa pelanggan makan sambil melirik ke arah dapur. "Bang, di belakang ada siapa?" tanya seorang pria pelan. Arman langsung menoleh. "Tidak ada siapa-siapa." Pria itu mengernyit. "Tadi saya lihat kayak ada orang berdiri." Arman tersenyum kaku. Mungkin bayangan saja. Meski begitu, tangannya mulai gemetar saat menyendok nasi. Siang menjelang, kejadian aneh semakin sering terjadi. Piring yang sudah ditata rapi tiba-tiba bergeser sendiri. Sendok jatuh tanpa sebab. Bahkan sesekali terdengar suara kain terseret dari dapur. Srek, srek. Arman menahan nafas setiap kali suara itu muncul. Sore hari, seorang ibu tua masuk. Wajahnya pucat, matanya terlihat kosong. Ia duduk di pojok tanpa memesan apa-apa. Arman mendekat. "Ibu mau pesan apa?" Ibu itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Yang kau beri makan bukan manusia." Arman terdiam. "Saya tidak mengerti, Bu," jawabnya cepat, mencoba menghindar. Ibu itu tersenyum tipis. Dia sudah mulai kelaparan. Arman mundur perlahan. Ibu salah orang. Namun wanita itu berdiri lalu berjalan keluar tanpa berkata lagi. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Arman. Malam tiba. Warung ditutup lebih cepat dari biasanya. Arman tidak lagi tenang menjalani rutinitas. Ia berdiri lama di depan dapur, memegang piring berisi makanan. "Aku harus berhenti," bisiknya. Namun suara itu kembali muncul. "Lapar." Arman memejamkan mata. Tidak, cukup. Tapi hawa dingin tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Lampu berkedip pelan. Dengan tangan gemetar, ia tetap meletakkan makanan di sudut dapur. "Ini terakhir," ucapnya pelan. Ia berbalik cepat, berusaha tidak mendengar apapun. Namun langkahnya terhenti. Ada suara lain, bukan dari belakang, tapi dari samping. Perlahan Arman menoleh. Dan di sana, sosok itu berdiri, sangat dekat. Balutan kain putih terlihat jelas, kotor di bagian bawah. Ikatan di kepala sedikit terbuka, memperlihatkan bayangan wajah yang gelap. Arman membeku, nafasnya tercekak. Siapa kamu?" Suaranya nyaris tidak terdengar. Sosok itu tidak menjawab, namun kepalanya miring sedikit, seperti memperhatikan Arman. Lalu, suara lirih keluar dari dalam kain itu. "Ingat aku." Arman mengernyit. "Apa?" Tiba-tiba bayangan masa lalu muncul di pikirannya. Wajah seseorang yang lama ia lupakan. Seorang pria, pernah bekerja bersamanya. Pernah ia sakiti. "Tidak mungkin," bisik Arman. Sosok itu bergerak sedikit lebih dekat. Kainnya bergesekan dengan lantai. "Kau janji." Jantung Arman berdetak kencang. "Tidak, itu bukan salahku," ucapnya terbata-bata. Namun bayangan itu semakin jelas. Ingatan tentang seseorang yang dulu ia khianati demi uang. Pria yang hilang tanpa kabar. Dan kini, kembali dalam wujud yang tidak lagi hidup. Arman mundur perlahan. "Aku tidak sengaja." Sosok itu berhenti. Lalu dengan gerakan pelan, kepalanya menunduk. Seperti kecewa. Lampu tiba-tiba mati sesaat. Gelap. Dalam kegelapan itu, Arman mendengar suara tepat di dekat telinganya. "Gantikan." Lampu menyala kembali. Sosok itu sudah tidak ada, namun di lantai terlihat jejak basah mengarah keluar dapur. Arman jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Kini ia tahu, makhluk itu bukan sekedar penjaga, bukan hanya penglaris, tapi sesuatu dari masa lalu yang belum selesai.
Dan kedatangannya bukan tanpa alasan. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah kejadian di dapur, Arman tidak langsung menutup warung. Ia duduk lama di kursi dekat pintu, menatap jalan yang kosong. Pikirannya kacau. Wajah pria dari masa lalu itu terus muncul di kepalanya. Raka, bisiknya pelan. Nama itu sudah lama ia kubur. Bertahun-tahun ia mencoba melupakan kejadian itu. Namun sekarang, semuanya kembali seperti luka yang dibuka paksa. Dulu, Raka adalah rekan kerjanya saat merintis usaha kecil. Mereka berdua berjuang bersama dari nol. Tapi semuanya berubah saat uang mulai terlibat. Arman menelan ludah. "Aku cuma ingin hidup lebih baik," gumamnya, mencoba membenarkan diri. Ia bangkit perlahan, lalu berjalan ke arah dapur. Langkahnya berat, seolah ada sesuatu yang menahan. Di dalam, suasana dingin langsung menyambut. Lampu redup bergoyang pelan. "Kalau memang kamu, muncul saja," ucap Arman, suaranya gemetar. Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu, srek. Suara kain terseret terdengar dari sudut ruangan. Arman memejamkan mata sebentar, lalu membukanya. Sosok itu muncul, berdiri diam, menghadap ke arahnya. Arman menarik nafas panjang. "Kamu, Raka?" Sosok itu tidak bergerak, namun kepalanya sedikit miring. Arman melangkah mendekat, meski tubuhnya gemetar. "Maaf," ucapnya pelan. Hening. "Aku tidak bermaksud. Waktu itu aku terdesak." Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari balik kain. "Kau tinggalkan aku." Arman terdiam. "Aku tidak tahu kalau kamu akan..." Suaranya terputus. Sosok itu bergerak sedikit maju. "Kau ambil semua." Arman mundur satu langkah. "Aku hanya pinjam. Aku niatnya mau balikin." Suasana mendadak dingin. Lampu berkedip cepat. Sosok itu kini lebih dekat. "Aku mati sendiri." Kalimat itu membuat Arman terpaku. Ingatan lama kembali jelas. Raka yang jatuh sakit, uang usaha yang ia bawa kabur, dan kabar kematian yang ia abaikan. "Tidak, itu bukan sepenuhnya salahku." Arman mencoba membela diri, meski suaranya lemah. Sosok itu diam sejenak. Lalu perlahan kepalanya terangkat. Bagian wajah di balik kain terlihat lebih gelap. "Janji." Arman mengerutkan kening. "Janji apa?" Tiba-tiba, suara lain terdengar dari belakang. "Janji yang kau langgar." Arman langsung menoleh. Pria tua itu berdiri di pintu dapur. Wajahnya tetap datar, tapi matanya terlihat tajam. "Bapak," Arman mundur. "Dia tidak datang tanpa alasan," lanjut pria itu. "Kau yang memanggilnya." Arman tidak tahu itu dia. "Tapi dia tahu kau." Arman menatap sosok pocong itu lagi. "Kenapa harus aku?" bisiknya. Pria tua itu melangkah mendekat. "Karena kau punya utang." "Utang itu sudah lama," bentak Arman. "Bagi yang mati, waktu tidak berjalan." Jawaban itu membuat Arman terdiam. Sosok pocong itu kembali bergerak. Kini berdiri sangat dekat. Arman bisa merasakan hawa dingin dari tubuhnya. "Kembalikan." "Aku tidak punya apa-apa lagi." Arman hampir berteriak. Sosok itu diam. Lalu suara berikutnya keluar lebih pelan tapi jelas. "Gantikan." Arman membeku. "Maksudnya apa?" Pria tua itu menjawab pelan. "Seseorang harus menggantikan penderitaannya.
Arman langsung menoleh. "Tidak, saya tidak mau." Pria itu hanya mengangkat bahu. "Pilihanmu sudah habis." Arman panik. "Cari orang lain, jangan saya." Sosok pocong itu tiba-tiba bergerak cepat, mendekat hingga hampir menyentuh wajah Arman. Arman terpaku. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terjebak. Suara itu kembali terdengar. 3 malam. Arman menelan ludah. "Kalau tidak?" tanyanya lirih. Pria tua itu tersenyum. Dia akan mengambil lebih dari 1. Lampu tiba-tiba padam. Gelap total. Dalam kegelapan itu, Arman mendengar 2 suara sekaligus. Tawa pelan dan bisikan panjang. Saat lampu menyala kembali, dapur kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai terlihat 2 jejak kaki basah. Bukan 1 lagi. Dan itu berarti ia tidak hanya berhadapan dengan 1 makhluk. Pagi itu, suasana pasar tidak lagi sama. Biasanya riuh oleh suara tawar-menawar, kini terasa lebih sepi. Beberapa pedagang membuka lapak dengan wajah tegang, seolah menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Warung Arman masih berdiri seperti biasa, namun tidak seramai sebelumnya. Beberapa pelanggan datang, tapi suasananya berbeda. Mereka makan dengan cepat, tanpa banyak bicara. Arman berdiri di balik meja, matanya terlihat lelah. Semalaman ia tidak tidur. Bayangan 2 jejak kaki itu terus menghantui pikirannya. "Bang, cepat ya," ujar seorang pelanggan. "Iya," jawab Arman singkat. Tangannya bergerak otomatis, tapi pikirannya tidak fokus. Tiba-tiba, brak! Seorang pria yang sedang makan jatuh dari kursinya. Tubuhnya kejang, matanya melotot. Kenapa itu?" teriak seseorang. Arman langsung berlari mendekat. Pak! Namun pria itu tidak merespons. Mulutnya mengeluarkan suara aneh, seperti orang berbicara tapi tidak jelas. Beberapa orang mulai panik. "Tolong, panggil orang!" Di tengah kekacauan itu, pria yang kejang tiba-tiba berhenti. Tubuhnya kaku. Lalu perlahan, ia duduk sendiri. Semua terdiam. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong. Ia menoleh ke arah Arman, dan dengan suara berat, bukan suaranya sendiri, ia berkata, "Dia lapar." Arman mundur. "Bukan saya," bisiknya ketakutan. Tiba-tiba, pria itu pingsan lagi. Orang-orang langsung mengangkatnya keluar. Sejak kejadian itu, pelanggan mulai pergi 1 persatu. "Tempat ini tidak beres," teriak seseorang sebelum keluar. Dalam hitungan menit, warung kembali sepi. Arman berdiri sendiri, nafasnya tidak teratur. Belum selesai, masalah belum berhenti. Dari arah luar, terdengar keributan lain. Arman keluar cepat. Di depan pasar, seorang pedagang terjatuh. Wajahnya pucat, matanya melotot ke arah warung Arman. Itu di belakangmu," ucapnya gemetar. Arman langsung menoleh. Kosong. Namun saat ia kembali melihat ke depan, pedagang itu sudah tidak sadarkan diri. Beberapa orang mulai berbisik, "Ini semua gara-gara dia. Iya, sejak warung itu buka." Kata-kata itu menusuk. Arman ingin menjelaskan, tapi tidak tahu harus bagaimana. Sore menjelang, suasana makin mencekam. Langit mendung, angin berhembus dingin. Warung Arman hampir tidak didatangi siapapun. Ia duduk lemas di kursi. "Aku harus hentikan ini," gumamnya. Malam datang lebih cepat. Tanpa pikir panjang, Arman masuk ke dapur. Ia menatap sudut tempat biasa meletakkan makanan. Kosong. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyiapkan apapun. "Aku tidak akan lanjut lagi," katanya tegas, meski suaranya bergetar. Beberapa detik, tidak terjadi apa-apa. Lalu, duk! Suara dari atas. Duk! Duk! Langkah berat terdengar di atap. Arman menahan nafas. Tiba-tiba, pintu dapur tertutup sendiri. Brak! Arman tersentak.
Apalagi ini? Lampu berkedip cepat, angin dingin berputar di dalam ruangan. Dan dari sudut gelap, muncul satu sosok. Lalu satu lagi. Kini dua pocong berdiri berdampingan. Diam, menghadap ke arah Arman. Tubuhnya langsung lemas. "Tidak, aku tidak janji lagi," ucapnya panik. Salah satu sosok itu bergerak maju. "Lapar." Yang lain ikut mendekat. "Janji." Arman mundur sampai menabrak meja. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi," teriaknya. Namun mereka tidak berhenti. Perlahan semakin dekat. Kain mereka kotor, basah di bagian bawah. Bau tanah tercium jelas. "Pergi!" Arman mengambil piring dan melemparnya. Piring itu jatuh, menembus tubuh mereka. Tidak ada efek. Sosok pertama kini hanya beberapa langkah dari Arman. Yang kedua berdiri di sisi lain, seolah mengurung. Suasana terasa menekan. "Kenapa aku?" bisiknya putus asa. Tiba-tiba, suara pria tua terdengar dari belakang. "Karena kau membuka pintu." Arman menoleh kecepat. Pria itu berdiri di ambang pintu dapur. Sekarang semuanya ikut masuk. Arman menggeleng lemah. "Tolong hentikan." Pria itu tersenyum. "Ini bukan lagi milikku." Dua sosok itu semakin dekat. Dan untuk pertama kalinya, Arman menyadari yang terikat bukan hanya dirinya, tapi seluruh tempat itu. Warung, pasar, dan siapapun yang berada di sekitarnya. Semuanya sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih gelap. Dan kini tidak ada jalan keluar. Malam itu menjadi titik akhir. Tidak ada lagi suara pelanggan. Tidak ada tawa. Tidak ada kehidupan. Warung Arman gelap. Hanya diterangi satu lampu redup yang bergoyang pelan. Arman berdiri di tengah ruangan. Napasnya berat. Dua sosok itu masih ada. Diam di sudut dapur, seolah menunggu keputusan. "Aku harus mengakhiri ini," ucapnya pelan. Ia teringat satu hal. Cara untuk menghentikan semua. Ritual balasan. Meski ia tidak tahu pasti, itu satu-satunya harapan yang tersisa. Dengan tangan gemetar, Arman menyiapkan air, kain, dan sisa bahan yang ia punya. Semua dilakukan dengan terburu-buru. Kalau ini gagal, ia tidak melanjutkan kalimatnya. Suara langkah pelan terdengar. Srek. Arman menoleh. Kini bukan dua, ada lebih banyak. Bayangan putih berdiri di sekitar dapur, diam, menghadap ke arahnya. Tubuh Arman langsung lemas. "Kenapa jadi banyak?" bisiknya. Dari arah belakang, suara pria tua muncul lagi. "Kau terlambat." Arman menoleh cepat. "Tolong, bilang ini belum selesai." Pria itu menggeleng pelan. "Sejak kau memberi makan pertama kali, semuanya sudah dimulai." Arman menahan emosi. "Aku cuma ingin usaha ini hidup." Dan sekarang, pria itu berhenti sejenak. "Kau yang akan menggantikannya." Arman terdiam. "Maksudnya apa?" Suaranya melemah. Pria itu menunjuk ke arah sosok-sosok itu. "Mereka tidak butuh makanan lagi." Hening. "Mereka butuh penjaga baru." Arman mundur. "Tidak, bukan aku." Salah satu sosok maju perlahan. Kainnya menjuntai, langkahnya menyeret. "Gantikan." Arman menggeleng panik. "Aku tidak mau." Ia mencoba lari ke pintu depan. Namun, prak! Pintu tertutup sendiri. Ia memutar arah, mencoba ke belakang. Gelap. Tidak ada jalan keluar. Semua akses tertutup. "Ini tidak mungkin," ucapnya putus asa. Sosok-sosok itu semakin mendekat. Suara kain mereka bergesekan dengan lantai menciptakan bunyi yang membuat telinga sakit. Arman jatuh terduduk. "Apa yang kalian mau?" bisiknya lemah. Salah satu sosok berhenti tepat di depannya. Lebih dekat dari sebelumnya. Perlahan, kain di bagian wajah terbuka sedikit. Gelap. Kosong. Namun suara itu terdengar jelas. "Kau sudah tahu."
Air mata Arman jatuh. Aku salah, aku mengaku salah. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menekan. Pria itu kembali bicara. Tidak semua kesalahan bisa ditebus dengan kata. Arman menoleh. Tolong, kasih aku kesempatan. Pria itu diam sejenak, lalu berkata pelan. Sudah ada yang menggantikan sebelum kau. Arman mengernyit. Dan sekarang, giliranmu. Tiba-tiba, tubuh Arman terasa kaku. Tangannya tidak bisa digerakkan. Kakinya seperti terikat sesuatu. Kenapa aku tidak bisa? Belum selesai bicara, kain putih melilit tubuhnya dari belakang. Dingin, basah. Ia berusaha melawan, tapi tidak ada tenaga. Lepaskan! Teriaknya. Namun suara itu hilang begitu saja. Satu persatu lilitan menutup tubuhnya. Dari kaki, naik ke dada, hingga leher. Napasnya sesak. Pandangan mulai gelap. Sosok-sosok itu berdiri diam, mengelilinginya, seolah menyaksikan. Dalam detik terakhir, Arman melihat pria tua itu tersenyum tipis. Selamat datang, ucapnya pelan. Gelap. Keesokan harinya pasar kembali ramai, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Warung nasi Padang itu tetap buka. Lampunya menyala terang. Makanan tersusun rapi. Dan di dalam, sesosok pocong berdiri di sudut dapur. Diam, menjaga. Pelanggan datang seperti biasa. Bang, nasi satu. Tidak ada jawaban. Namun beberapa detik kemudian, makanan sudah tersaji di meja. Cepat, tanpa dilihat siapa yang menyiapkan. Seorang pelanggan baru masuk. Ia melihat ke arah dapur. Matanya menyipit. Itu siapa di sana? Temannya menoleh. Di mana? Di pojok. Kayak ada orang berdiri. Namun saat dilihat lagi, kosong. Tidak ada apa-apa. Warung itu tetap berjalan. Ramai, menguntungkan. Tapi setiap malam, suara itu kembali terdengar. Lapar. Dan kini, Arman tidak bisa pergi. Selamanya menjadi bagian dari tempat itu. Menjadi penjaga yang dulu ia panggil sendiri.